Ini saya pernah punya kisah nyata Pak, tapi ini sudah sering saya sampaikan di berbagai macam kesempatan. Ada salah satu jamaah saya, beliau ini punya restoran. Ketika saya ngisi kajian di restoran beliau, maka beliau ngobrol-ngobrol dengan saya. Lalu nanya ketika sudah selesai kajian, ngobrol dengan saya, nanya, Ustadz tahu nggak kenapa saya punya usaha restoran? Saya bercanda, ya mana saya tahu Pak, kan Bapak yang lebih tahu. Beliau berkata, saya ini punya usaha restoran karena difitnah dan didolimi Ustaz. Saya saat itu makan, meletakkan sendok. Wah, kelihatannya bagus kisah nyata ini. Saya dengerin, gimana asalnya Pak? Beliau berkata, saya dulunya ini kerja di satu bank konvensional. Bertahun-tahun saya kerja di bank konvensional itu, sampai akhirnya tiba-tiba ada tim saya, teman saya dalam satu tim memfitnah saya. Atasan saya menerima semua input info dari dia tanpa bertabayun dan cross check kepada saya, dan akhirnya saya difitnah dan akhirnya dipecat secara tidak terhormat. Saya itu stres, frustasi. Dulu tidak pernah saya bayangkan hidup saya tidak lagi di kantor, karena saya membayangkan saya nanti akan menua dan saya akan pensiun dari kantor itu. Saya frustasi, linglung, tabungan mulai menipis, istri mulai berkata-kata, kapan kamu kerja lagi, kapan kamu kerja lagi. Akhirnya saya itu betul-betul pasrah Ustaz. Lah saya ini tipe laki-laki kalau saya lagi frustasi, saya tuh sukanya masak, Masya Allah. Karena saya dulu pernah kuliah di Tata Boga. Saya mikir, Masya Allah ya, frustasi aja masak. Padahal banyak perempuan sekarang frustasi enggak masak-masak. Beliau akhirnya masak. Akhirnya ketika kesukaannya masak, ternyata masakan beliau itu seleranya banyak disenangi orang. Akhirnya beliau ketika ada acara besar keluarganya, kemudian beliau mengajukan diri proposal, saya ajalah yang kemudian masak, nanti uangnya untuk rezeki keluarga saya. Diterima, banyak yang cocok, akhirnya banyak mengusulkan punya warung, buka warung rame, kemudian buka warung lebih besar rame, beli ruko rame, terus rame, dan akhirnya sekarang bisa membuka beberapa cabang di sekitar Jakarta dan cukup terkenal bagi masyarakat pencinta kuliner, pasti kenal dengan restoran ini. Apa nama restorannya Ustadz? Maaf, saya tidak akan cerita. Biarlah itu menjadi rahasia untuk saya. Maka kemudian akhirnya beliau berhasil dan berhasil. Lalu berkata sama saya di ujung kisahnya, Ustadz tahu nggak? Kalau saya tidak difitnah, yang pada saat itu saya merasa terdolimi betul dan tampaknya takdir itu tidak memihak saya, mungkin saya masih kerja di tempat itu. Dan mungkin pekerjaan saya tidak akan bersih. Tapi justru karena difitnah, saya akhirnya mendapatkan kebaikan yang saya petik setelah hampir 9 tahun. Saya akhirnya mampu berdikari dan kemudian banyak membuka cabang di mana-mana. Coba kalau saya tidak difitnah Ustaz. Padahal ketika saya difitnah, saya suka berkata, ya Allah, salah saya ini apa? Kok tiba-tiba engkau menetapkan takdir yang sedemikian beratnya untuk saya? Ternyata jawaban dari itu adalah saya diberikan oleh Allah pengganti yang lebih baik. Masya Allah. Makanya antum nih kalau pengen punya usaha restoran kok berhasil, nunggu orang memfitnah antum. Kalau antum sabar pasti insya Allah antum akan. Ini namanya takdir, itu pasti membawa kebaikan. Makanya kalau kita dapati tsunami, banjir, corona, pastikan bahwasanya di sini ada hikmah. Orang yang mampu membaca hikmah itu apa? Orang yang mampu membaca hikmah itu adalah orang yang bersih hatinya dalam ilmunya. Kalau kita belum mampu membaca hikmah, bukan berarti kita bodoh, enggak. Berarti memang kita terbatas akalnya dan kita tunggu dari Allah. Apa sih pelajaran dari corona ini ya Allah? Pasti Allah akan berikan. Kalau kita belum mendapatkan pelajaran dan hikmahnya, tunggu di ruang tunggu. Jangan buru-buru untuk kemudian menggugat atas apa yang Allah lakukan. Karena Allah yang tahu kapan memberikan pelajaran untuk disampaikan kepada manusia, kapan menahan ilmu untuk manusia, itu Allah yang tahu. Allah itu tahu kapan musim rambutan, Allah itu tahu kapan itu musim durian, Allah itu tahu kapan itu musim mangga, dan Allah tidak pernah ketukar-tukar setiap waktu dan masanya mereka untuk panen. Sama
Kalau Allah ingin memberikan sebuah hikmah dalam kehidupan manusia, yang paling tahu hikmahnya Allah, dan pasti satu waktu Allah akan berikan dalam kehidupan manusia. Dan itu kita yakin. Kenapa? Allah itu mensifati dirinya dengan kata Al-Alim, dan salah satu konsekuensi dari kata Al-Alim itu apa? Semuanya akan Allah ajarkan untuk manusia.
Lalu kita harus paham, ujian dan musibah ini untuk siapa Ustadz? Untuk orang yang beriman. Semakin tinggi iman, semakin berat ujian yang Allah berikan. Kenapa? Konsep cintanya Allah beda dengan konsep cintanya kita. Kita kalau jatuh cinta, kita akan terus menjaga orang yang kita cintai supaya tidak kesulitan. Itu kita. Tapi Allah itu punya konsep cinta yang berbeda dengan makhluk. Allah itu kalau jatuh cinta, malah Allah itu nguji. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Tapi ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Makanya maaf, orang yang beriman itu ujiannya berat, Bu. Tapi kenapa rata-rata orang beriman tetap tegar, tetap mampu menghadapi? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepadanya. Saya kenal dengan seorang ustadz yang semoga Allah menjaga beliau. Dalam waktu 3 bulan ini kehilangan 2 putrinya. Meninggal dunia lebih dulu. Kan kita paham ya, namanya orang tua itu musibah gede itu ketika meninggalnya anak. Karena banyak orang tua itu bermimpi, berharap dialah yang akan ditaburkan tanah oleh anak, dan dia tidak pernah menyangka dirinya yang menaburkan tanah untuk anaknya. Itu kan orang tua. Tapi Masya Allah, saya melihat beliau itu dalam kondisi tegar gitu. Ujiannya berat, tapi kenapa beliau tetap tegar menjalani? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian itu. Makanya tidak usah khawatir. Makanya saya pernah dialog, ada seorang bapak-bapak, entah beliau ini bercanda atau serius, saya tidak ngerti itu. Ngomong sama saya, Ustaz, kalau kita beriman ujiannya berat Ustaz. Iya Pak. Ya sudah Ustaz, saya tidak usah beriman banget lah. Salah lah. Beriman, tapi pertolongan Allah lebih besar. Makanya kita jumpai orang Palestina itu ujiannya berat. Ujiannya itu karang gede, gelombang gede, bukan gemericik, bukan bola kerikil. Ujiannya apa Bu orang Palestina Bu? Makan pagi belum tentu makan siang. Kumpul pagi belum tentu kumpul malam. Itu ujian orang-orang Palestina, orang Suriah. Tapi kenapa ya rata-rata dokumentasi foto yang terekam dari kisah kehidupan mereka didominasi foto-foto itu dengan ketenangan, keteduhan matanya, dengan senyuman, padahal keadaannya tidak menentu dan mereka tidak tahu sampai kapan keadaan semacam itu. Listrik mati, kalau listrik mati pas banjir. Kalau mereka sepanjang peperangan itu listrik mati. Makan di mana, kerja di mana Bu kalau sudah perang itu? Tapi kenapa kok mereka tegar Ustaz? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan untuk mereka. Akhirnya apa? Ujiannya 5 kilo, pertolongan Allah 10 kilo. Tidak terasa lah 5 kilo. Dan pernah nggak kita dapatkan orang-orang Palestina, Suriah itu mati bunuh diri? Tidak ada. Tidak ada yang mati bunuh diri. Pernah dengar berita gitu di portal berita, satu keluarga di dataran Gaza mati bunuh diri karena frustasi menghadapi situasi yang tidak menentu? Tidak ada Bu. Kenapa mereka tidak ada mati bunuh diri? Kalaupun ada 1, 2 dan itu sedikit sekali. Karena pertolongan Allah lebih besar. Bebannya 30 kilo, tapi pertolongan Allah 120 kilo. Tidak terasa akhirnya. Beda dengan orang kalau tidak beriman. Orang itu kalau tidak beriman, ujiannya memang ringan. Recehan, gemericik, kerikil. Tapi tidak ada pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, terus yang bisa menyelesaikan siapa? Makanya kita ini kadang-kadang harus paham ya. Naikkan level imanmu supaya yang menyembuhkan pikiran kita itu tidak recehan. Ibu-ibu juga gitu. Ibu itu harus punya fisik gede supaya yang menyembuhkan ibu itu perkara-perkara gede. Orang kalau tidak beriman itu ujiannya recehan. Ujian recehan pun tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Tidak ada pertolongan Allah Bu. Makanya negara yang paling banyak mati bunuh diri di mana? Di Jepang, Korea sekarang lagi trending ke nomor 1 dia. Jerman, di Jepang itu sampai ada spot favorit untuk mati bunuh diri. Loh, mati bunuh diri ada spot favoritnya. Dikira kafe. Mati bunuh dirinya harus di tempat itu dia. Kenapa mati bunuh dirinya banyak? Bukan karena rumah mereka rusak. Bukan karena anak mereka meninggal. Bukan karena kemudian mereka tidak menentu kondisinya. Kondisi mereka itu fasilitasnya bagus betul. Tapi kenapa kok mereka kemudian mati bunuh diri? Karena ujiannya kecil, tapi tidak ada pertolongan Allah. Akhirnya sesek dadanya.
Karena yang bisa menyelesaikan persoalan hidup kita itu bukan kita, Bu. Kita ini makhluk yang remah. Yang bisa menyelesaikan kehidupan kita itu Allah. Makanya kalau di Korea, apa pemicu dan pencetus mati bunuh dirinya? Bulian, masalah fisik. Disebut hidungnya pesek, pusing, kulitnya kurang putih, bingung. Disebut kemudian fisiknya begini, frustasi dia. Masya Allah. Padahal kita ini, saya disebut kulitnya hitam sama matang, sama busuk, tenang aja nyantai. Ya ada masalah, karena memang gak terlalu penting buat kita. Disitulah kita paham. Itu ujian.